So go on out there and give it your best. I'm taking a chance cause I like you a lot. So I'll give it a shot, give it all that I got. La-di-da-di-da, la-di-da-di-dee. Suddenly you call my name and I lose my brain and I float up to the moon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Usma Putri Adelia Junaidi dari Program Studi Pendidikan Informatika. Pada video kali ini saya akan membahas secara lebih mendalam mengenai struktur dasar program Java menggunakan NetBeans. Materi ini mungkin terlihat sederhana, tetapi sebenarnya ini adalah fondasi utama sebelum kita masuk ke konsep yang lebih kompleks seperti percabangan, perulangan, hingga pemrograman berorientasi objek atau OOP. Karena dalam program memahami struktur dasar itu sangat penting. Jadi fondasi yang kuat maka akan lebih mudah memahami materi lanjutannya. Nah, di bagian sini kita sudah memasuki di dalam NetBeans-nya ya teman-teman. Di atas ini ada yang namanya package. Apa sih fungsi package itu? Package itu berfungsi untuk mengkelompokkan flash ke dalam suatu folder atau namespace tertentu. Tujuannya itu agar program kita itu lebih terstruktur dan juga rapi. Jadi, diibaratkan dalam komputer itu package itu seperti folder. Jadi ketika kita membuat banyak class, semuanya itu tidak bercampur seperti menjadi satu, tetapi tersusun sesuai kategorinya. Nah, ini aku sudah membuat contohnya. Di sini tuh ada package belajar Java ya. Misalnya yang sudah saya tertulis di atas ini ada package belajar Java. Nah, artinya kelas ini tuh berada di dalam folder atau kelompok bernama belajar Java. Jadi semakin besar program yang kita buat, peran package ini tuh akan semakin penting. Lanjut. Nah, lanjut public class hello dunia. Nah, dalam Java itu sebuah kode itu wajib berada di dalam sebuah class. Jadi class itu bisa dianggap sebagai wadah utama untuk kerangka dasar dari program. Kata publik itu berarti kelas ini tuh diakses dari mana saja, selama masih dalam satu proyek atau sesuai dengan aturan aksesnya. Nah, sedangkan halo dunianya ini adalah nama kelasnya dalam Java. Nama kelas dalam Java itu harus sama dengan nama file. Jadi, jika nama kelasnya halo dunia, maka filenya juga harus halo dunia Java. Jika tidak sama, maka program itu akan error teman-teman. Jadi di sini kita belajar bahwa Java itu sangat memperhatikan struktur dan kerapian penulisan. Nah, selanjutnya adalah bagian yang paling penting yaitu public stage point main string arg. Nah, bagian ini tuh disebut dengan main method. Main method itu kayak pintu masuk utama program. Artinya ketika kita menekan tombol run di NetBeans, Java itu pertama kali akan mencari metode main ini tuh untuk dijalankan. Kita sekarang bahas satu persatu supaya lebih paham ya. Yang pertama itu ada public. Nah, public itu berarti metode ini tuh bisa diakses dari mana saja. Karena ini tuh adalah metode utama, maka harus bisa diakses oleh sistem Java. Lalu yang kedua ada stage. Nah, static. Static itu berarti metode ini tuh bisa dijalankan tanpa harus membuat objek terlebih dahulu. Karena program pertama kali itu dijalankan belum memiliki objek. Maka main method itu harus bersifat static agar bisa langsung dieksekusi. Lalu yang ketiga ada void. Void itu berarti metode ini tuh tidak mengambil nilai, mengembalikan nilai. Artinya metode main itu hanya dijalankan perintah tanpa memberikan nilai balik ke sistem. Seperti itulah pokoknya. Lalu yang keempat itu ada main.
Main itu adalah nama metode utama. Java itu secara otomatis itu mengenali nama main itu sebagai titik awal eksekusi program. Nah, lalu yang terakhir ada string arch ini. Itu bagian ini adalah seperti parameter, bagian parameter. Jadi digunakan untuk menerima data dari command line saat program itu dijalankan. Meskipun program sederhana seperti ini tuh kita belum menggunakannya, tetapi bagian ini tuh tetap harus ada karena sudah menjadi standar struktur dasar Java. Nah, sekarang kita masuk ke bagian isi program, yaitu System of println. Di bagian ini tuh digunakan untuk menampilkan output ke layar, teman-teman. Nah, kita uraikan satu-satu ya. Sistem itu artinya sistem Java. Out itu output, lalu println itu artinya print line atau cetak baris. Ini ya teman-teman, println. Nah, artinya perintah ini tuh menyuruh sistem itu untuk mencetak tulisan halo dunia, lalu pindah ke baris baru. Nah, seperti itu. Kak, perbedaan dari print sama println itu apa sih, Kak? Nah, kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Print, kalau kita menggunakan print, itu digunakan untuk output tanpa pindah baris. Contohnya seperti ini ya, teman-teman. Nih, print. Lalu aku di sini akan menggunakan print juga. Nah, ketika kita run, maka hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Jika dia akan dalam satu barisan saja, seperti ini. Nah, lalu jika kita menggunakan println seperti ini, dia bakalan pindah baris. Jadi dari baris pertama ke baris kedua. Tidak dalam satu baris, teman-teman. Kita coba run. Tuh. Jadi hasilnya akan jadi seperti ini. Dari baris pertama, baris kedua, lalu ke baris ketiga. Seperti itu, teman-teman. Dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa struktur dasar Java itu terdiri dari package, class, main method, dan perintah output sebagai dasar eksekusi program. Walaupun terlihat sederhana, inilah fondasi utama sebelum kita masuk ke materi yang lebih kompleks. Karena dalam pemrograman, memahami dasar adalah kunci untuk berkembang ke tahap selanjutnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Kalau ada pertanyaan, bisa komen di bawah ya. Saya pamit undur diri. Aduh, sempung. Dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa struktur data Java Dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa struktur dasar Java itu terdiri dari package, class, main method, dan perintah output sebagai dasar eksekusi program. Nah, walaupun terlihat sederhana, inilah fondasi utama sebelum kita masuk ke materi yang lebih kompleks. Karena dalam pemrograman, memahami dasar adalah kunci untuk berkembang ke tahap selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan. Selebihnya kalau ada salah kata ataupun perbuatan, saya minta maaf sebesar-besarnya.